Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta tolong ketua kelas pimpin doanya dulu ke depan. Silakan Michael. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baik kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali Haikal. Siapa yang nggak masuk hari ini anak-anak? Nggak masuk hari ini siapa? Ketua kelas Haikal, Adolf dengan Rafael. Adolf dengan Rafael. Ya. Oke, selain itu yang lain masuk semua, alhamdulillah pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Seluruh siswa, seluruh murid harap berdiri. Oke, selanjutnya saya akan membaca kesepakatan kelas atau aturan dari kelas yang saya ampuh atau mata pelajaran yang saya pegang. Oke, kesepakatan kelas kita adalah yang pertama, datang tepat waktu kecuali bila ada halangan atau kejadian khusus yang mengharuskan kalian datang telat, masih saya toleransi. Yang kedua, karena kita di lab itu kan barang elektronik, ada komputer dan lain-lain. Jadi jangan membawa makanan dan minuman ke dalam lab karena khawatir tumpah atau ada sisa makanan yang jatuh ke keyboard atau ke komputer yang akhirnya nanti bakal bikin jamur dan bikin rusak komputer. Yang ketiga, ini sudah pasti kita harus menghormati guru dan teman sekelas tentunya agar kita saling menghargai sesama penghuni kelas.
tidak berbicara saat guru menjelaskan kecuali ada urgensinya. Misal, Pak, saya udah mau ke kamar mandi, udah nggak tahan. Oke, kalau itu masih nggak apa-apa. Terus merapikan tempat duduk dan peralatan selesai digunakan. Jadi kalau sudah selesai, udah bel waktunya berganti pelajaran atau harus meninggalkan lab, komputernya di shutdown, bangkunya dikembalikan ke tempat semula. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari atau mengikuti materi hari ini, diharapkan murid mampu menjelaskan perkembangan pemasaran dari masa ke masa dengan menggunakan contoh yang relevan. Selanjutnya menguraikan peran teknologi digital dalam pemasaran melalui diskusi dan pengamatan sumber belajar. Yang ketiga, mendiskusikan dan merencanakan pembuatan informasi produk menggunakan platform digital, misalnya blogger yang nanti akan kita gunakan secara berkelompok. Selanjutnya yang keempat, membuat dan menjadikan konten informasi produk dalam bentuk postingan blogger secara kolaboratif. Kolaboratif berarti bekerja sama antara 3 orang per kelompok misalkan atau lebih. Mengidentifikasi peluang usaha yang muncul akibat perkembangan pemasaran digital melalui kegiatan presentasi dan refleksi. Jadi nanti setelah membuat blog per kelompok, nanti kita melakukan presentasi ke depan. Selanjutnya adalah penilaian. Saya akan memberi nilai selama pembelajaran dengan cara mengamati kegiatan kalian. Misalkan yang kebanyakan bercanda, nilainya agak kurang misalkan. Yang serius memperhatikan, nilainya biasanya bagus. Salah satu dengan cara presentasi atau secara tertulis. Ketika saya kasih lembar kerja kelompok, mengerjakan dengan baik, atau lembar kerja perorangan dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Terus selanjutnya adalah sebelum kita memasuki materi, saya ingin kalian mengerjakan satu soal aja yang sudah saya buat ke dalam Google Form. Di dalam Google Form, kalian bisa scan barcode ini menggunakan handphone kalian. Lalu kerjakan, jangan lupa masukkan nama dan kelas. Oke. Tanpa nanya teman, tanpa lihat website, tanpa lihat buku, pokoknya jawab sepengetahuan kalian saja. Kerjakan semampunya saja.
sudah jangan lupa di submit jawabannya. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa disimpan, simpan kembali, fokus ke depan. Oke, materi kita hari ini adalah pemasaran di era digital. Pemasaran di era digital itu adalah salah satunya strategi promosi produk, jasa atau brand yang dilakukan melalui platform online seperti media sosial, situs web, email, dan mesin pencari untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi ini memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi dengan konsumen secara luas. Jadi pemasaran digital kalau dulu itu pemasaran cuma dari mulai barter barang, terus dari mulai akhirnya dari barter barang udah mulai menggunakan uang transaksinya, terus akhirnya dari transaksi itu makin meluas mulai dari mulut ke mulut segala macam. Kalau dulu orang terbatas pemasarannya itu, kalau dia nggak punya jaringan yang luas atau pertemanan yang luas, dia cuman pembeli potensialnya atau calon konsumennya cuma sebatas lingkungan di sekitar dia aja. Tapi kalau misalnya pemasaran di era digital nggak seperti itu. Pemasaran di era digital kita bisa menjual produk atau jasa kita itu di seluruh dunia. Jadi setelah kita posting, ada kemungkinan misalkan orang Amerika beli, misalkan kita postingnya di eBay, kita jual barang, atau misalkan kita jual jasa kita di Fiverr, atau kita jual desain yang sudah kita buat di Freepik misalkan atau Envato, itu ada kemungkinan orang-orang di luar dari negara kita atau seluruh dunia akan menggunakan produk kita, baik itu membeli barang kita ataupun membeli jasa kita. Selanjutnya, strategi pemasarannya. Nah, kalian ada yang pernah menggunakan Facebook Market nggak? Menjual barang di Facebook yang nawar sadis-sadis ya. Nah, kan? Contohnya kayak gini. Yang pertama pemasaran melalui media sosial. Strateginya pemasaran melalui media sosial, mempromosikan produk melalui platform seperti Instagram, misalkan Facebook dan TikTok. Kan banyak tuh di TikTok selain afiliator, kadang ada yang jual barang sendiri. Misalnya produk yang saya gunakan, yang saya buat sendiri, misalkan ada iklan yang penting misalnya di TikTok. Kalau di Facebook biasanya ada di bio nomor 1 atau nomor 3 seperti itu. Kalau di Instagram biasanya, kalau di Facebook ya biasanya di marketplace. Ada yang sudah menggunakan fitur ini? Di TikTok ada yang pernah jualan live? Belum. Terus selanjutnya optimasi mesin pencari atau SEO, meningkatkan visibilitas situs web biasa mesin pencari seperti Google agar kemudian ditemukan oleh calon pelanggan. Ada yang pernah jadi barang terus ketik di Google? Pernah kan? Pernah kan? Biasanya itu yang pencarian yang kita klik, misalkan kita cari motor listrik, kan lagi tren tuh sekarang motor listrik, kita tekan enter di Google, itu biasanya peringkat nomor 1 yang paling populer, atau dia menggunakan optimasi mesin pencari atau SEO. Dia menggunakan optimasi mesin pencari, ada trik-triknya. Biar ketika kita mencari sesuatu itu kita ada di urutan pertama atau halaman pertama minimal. Itu. Terus selanjutnya adalah pemasaran mesin pencari. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi murni hasil kita klik langsung keluar, apa misalnya kita klik Google langsung keluar berdasarkan urutan nomor 1. Kalau pemasaran mesin pencari itu beda lagi. Kalau mesin pencari biasanya ditulisnya di bawah, kalau kita klik itu ada tulisannya Google Ads. Ada sekarang enggak? Google Ads atau Google iklan berbayar. Nah itu bayar itu. Misalkan saya cari tadi motor listrik, yang keluar urutan pertama itu ada Honda atau Polytron, di bawahnya tulisannya Google Ads. Jadi bukan murni hasil pencarian, tapi
Apa itu iklan berbayar? Oke. Selanjutnya adalah pemasaran konten. Nah, membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens yang juga seperti artikel, blog, video atau infografis. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Kan di sini ada video atau infografis. Kita akan kita buat nanti artikel, blog. Salah satunya adalah ini. Jadi salah satunya nanti hasil misalkan kita klik, kita cari makanan misalkan seblak paling enak di Pamulang. Kita klik. Karena kita udah pernah buat blognya, misalkan kita punya usaha restoran seblak misalkan, kita udah pernah buat blognya, ada kata-kata Pamulangnya, ada kata-kata di blog itu paling enak, ya bisa aja kita masuk di halaman pertama atau bahkan urutan pertama di mesin pencari. Selanjutnya email. Nah, kalian pasti punya email kan? Sering kan ada iklan masuk ke email. Nah itu ya seperti ini, kita bisa blaster email atau kalau zaman BB itu sebenarnya apa ya? Kalau kalian ngerasain nggak sih zaman BlackBerry? Enggak ya. Kalau ya kita sebutnya spam lah, spam banyak sekali mirip, banyak pesan gitu, banyak nomor, kira-kira kayak gitu email. Terus selanjutnya, nah ini yang banyak sekarang berkolaborasi dengan key opinion leader atau KOL atau influencer untuk mempromosikan produk kepada audiens mereka. Ada yang followersnya udah di atas 10.000 belum? Biasanya itu kalau udah ada di atas 10.000 bisa lah dapat endorse sebutannya. Salah satunya kan tadi kita lagi suka sama artis siapa nih yang lagi populer, misalkan atau kita lagi suka artisnya, artisnya itu pakai produk ini misalkan. Wah kayaknya produk ini bagus nih saya pengen kayak artis itu pakai produk. Nah itu pengaruh dari KOL atau influencer, gunanya itu seperti itu. Selanjutnya apa kuncinya agar yang tadi kita lakukan itu berhasil? Yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar pasti, kalau riset pasar kita mau melakukan sesuatu, kita pasti cari tahu dulu pasarnya seperti apa sih. Misalkan pasar itu berarti tempat menjualnya dan target pembelinya. Kira-kira seperti apa sih calon pembelinya dan tempat menjualnya. Yang kedua adalah konten yang relevan dan menarik. Kalau kita lagi scroll TikTok cepet gitu kan, ada yang lucu nih gitu. Jadi disebutnya soft selling. Soft selling itu menjual, memasarkan produk tanpa disadari. Atau ujungnya misalkan dia lagi ngomong apa, tahu-tahu ujungnya dia jual produk. Tapi tanpa sadar kita akhirnya karena itu produk itu diperkenalkan di ujung dari video, di akhir video, tanpa sadar kita lihat video itu sampai selesai. Itu sebutnya soft selling itu. Secara enggak langsung ikutin, enggak langsung. Misalkan pas kita buka video langsung saya jual produk selai pisang, langsung kan nggak seru tuh nonton konten kayak gitu. Dia entah ada dramanya dulu, entah apa, jadi nanti di akhir video baru dikenalkan ini jual selai, jual selai ternyata. Itu berarti konten yang relevan dan menarik. Analisis dan evaluasi. Jadi ada kalanya ketika kita memulai sebuah usaha, kita memasarkan sebuah barang atau jasa, itu nggak sesuai sama prediksi. Misalkan saya beriklan saya memasarkan barang di Shopee atau di mana produk-produk saya pikir awalnya bakal laku nih produk yang saya jual. Ternyata setelah 1 bulan saya evaluasi, kok kurang penjualannya. Terus saya analisis tuh apa aja sih kekurangannya. Nah, setelah saya evaluasi, berarti yang harus saya perbaiki, misalkan apakah rasanya kurang, saya harus improve lagi. Apakah kemasannya kurang menarik, apakah saya harus tambah iklan di Shopee-nya, apakah saya harus bonus free ongkir, misalkan seperti itu. Terus fleksibilitas berarti kita nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku berarti kita harus mengikuti pasar, jangan terlalu produk saya udah pasti laku, saya mengikuti resep turun-temurun udah pasti laku, dan seperti jadi kita harus mengikuti pasar yang sedang laku saat itu apa.
plus alat dan teknologi. Alat dan teknologi berarti balik lagi ke digital, pemasaran digital. Kita produk kita bagus, jasa kita jago desain, kita jago fotografi segala macam. Tapi kalau pemasarannya kurang, cuma diketahui orang di sekitar kita aja, atau kita tidak memanfaatkan teknologi, itu nggak akan hasilnya nggak akan maksimal. Tapi ya bedanya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, misalkan kita sewa influencer buat pemasaran produk kita taruh iklan di Google Ads atau segala macam. Jadi semakin kita bisa memanfaatkan teknologi, semakin orang kenal sama produk kita. Berarti orang makin kenal produk kita, penjualan otomatis bisa semakin tinggi. Seperti itu. Oke, sekarang saya minta kalian fokus ke komputer masing-masing, login Google.com. Di sini kita akan mencoba membuat blog. Oke. Sambil diperhatikan ke depan ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat sebuah website menggunakan Blogspot. Maka yang pertama, silakan kalian buka pada pencarian Google yaitu Blogspot. Nah, sebelumnya di sini saya akan coba. Nah, kalian ketik Blogspot di Google. Kalau sudah tekan enter, Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Blogspot ya. Blogspot ini adalah merupakan sebuah engine atau sebuah website yang dimana itu dibangun oleh Google dan dikembangkan oleh Google sendiri, dan tentunya kita diberikan secara gratis ataupun cuma-cuma ya kalau misalnya kita menggunakan hosting dari Blogspot. Nah, lebih tepatnya kalau Blogspot ini sering kita sebut dengan blogger. Nah, blogger itu adalah orang-orang yang menulis tulisannya di blog seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik tombol enter, kemudian dia nanti akan muncul seperti berikut ini, yaitu di mesin pencarian teratas biasanya ada blogger.com, itu kalian klik. Kalian klik di mesin pencarian teratas blogger.com. Oke. blogger.com create a unique and beautiful blog easily. Kita langsung saja klik tombol login ya teman-teman. Kita tunggu sejenak dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada keterangan publikasikan tulisan Anda sesuai selera. Buat blog yang unik dan menarik, silakan kita klik tombol buat blog Anda. Klik tombol buat blog Anda. Lalu kemudian pilih Google account-nya yang akan kalian gunakan. Kita tunggu prosesnya. Dan di sini silakan kalian menggunakan akun Google yang biasanya kalian gunakan ataupun yang dulu pernah kalian gunakan untuk login ataupun mendaftar ke Blogspot. Kemudian kita pilih salah satu aja, misalnya nih di sini saya mempunyai salah satu akun Google yaitu ada Radika. Nah, silakan kalian coba klik. Kemudian di sini ada keterangan ya teman-teman, itu kita close aja. Nah, ini Sampai seperti ini tampilannya sudah. Sudah. Sekarang pilih nama untuk blog Anda. Terserah namanya apa saja. Yuk. Pilih namanya. Pilih namanya, misalkan nanti kan tugasnya kita akan membuat makanan dan minuman, berarti yang agak-agak nyerempet dengan makanan dan minuman. pilih nama untuk blog Anda. Nah, ini teman-teman sudah menentukan nih blognya itu tujuannya adalah untuk sharing tentang pertanyaan. Sudah?
Oke, selanjutnya kalau sudah diklik next. Next itu selanjutnya adalah misalkan choose URL atau pilihlah alamat URL-nya untuk blog kamu. Jadi ini alamatnya nanti akan kalian ketika di browser ketika kalian mencari blog kalian. Kalian pilih alamatnya. Alamatnya yang unik karena biasanya kata-kata populer atau kata-kata yang biasa aja biasanya sudah digunakan sama orang. Ya, alamatnya yang ini. Sudah? Sudah? Oke, yang kedua kalau dari ketik selanjutnya adalah mengkonfirmasi nama tampilan Anda. Konfirmasi nama yang ditampilkan itu nama yang punya blognya itu siapa? Silakan. Ini ayat. Ini ayat nih. Kalau makan kena dikejut Sudah, kalau sudah klik selesai. Kalau sudah klik selesai, nggak boleh ada spasi. Kalau nama website itu nggak boleh ada spasi. Dan panjang-panjang orang bingung. Itu alamat websitenya jadinya. Iya alamatnya. Udah ada tuh sampai 100 kalau udah ada. Apa ya? Iya itu sudah berikutnya. Sudah sampai ada tampilan blog belum? Sudah sampai ada tampilan seperti ini belum? Dan kalau sudah, kalian scroll ke bawah masuk ke pengaturan atau settingan. Nah, atau setelan. Kalian cari setelan.
Oke, kalau ini kita di setelan ini, menu setelan ini kita bisa berubah informasi dasar, misalkan kayak judul yang sudah kita buat tadi, misalnya kita kalau mau ubah edit itu ada di sini. Nah, terus kalian isi deskripsinya. Deskripsi dari website kalian apa? Misalkan tadi ada yang buat mie ayam, berarti ditulis di blog di deskripsinya. Website ini menampilkan atau menginformasikan berbagai macam mie ayam yang ada di seluruh Indonesia. Jadi isinya nanti websitenya mie ayam dari Solo kayak gimana, mie ayam Wonogiri kayak gimana, mie ayam khas Cirebon misalkan kayak gimana. Itu contohnya salah satu contoh aja. Misalkan kalian website tentang seblak atau martabak atau apa ya, kalian informasikan sesuai dengan informasi yang akan kalian sampaikan di website tersebut. Setelan. Dari deskripsi. Iya, itu deskripsi. Bawah bisa bawah. Edit profile. Itu bisa Bisa. Gantung dulu gitu deh, timeshare ya. Ini timeshare udah di-apply belum? Udah.
Oke, kalau sudah di-apply, kalau sudah menentukan temanya yang mana, apply. Terus kamu ke halaman utamanya lagi untuk membuat postingan pertama kamu. Di situ ada tulisan new post. Di sebelah kiri ada tulisan new post, atau kalau kalian setting bahasa Indonesia ada postingan baru. Ada postingan baru. Ada ketemu? Ketemu? Oke. Postingan baru itu kan kalian udah nggak aneh lah sama misalkan kalian buat status Facebook, buat masukin foto di Facebook, jadi mirip-mirip seperti itu. Kalian tulis, misalkan judulnya apa? Di situ ada titel, judulnya kalian tentukan. Misalkan postingan pertamanya nasi padang. Misalkan nasi padang, Hayden James. Misalkan. Kalian di situ bisa tulis nasi padang, kalian ceritakan nasi padang Hayden James ternyata ada di Pamulang, yang letaknya ada di belakang Universitas Pamulang, terletak di pojok sebelah warung Padang dan di sebelah warung Madura, misalkan seperti itu. Kalian deskripsikan. Kalau sudah kalian tulis artikelnya, biar website lebih menarik, kalian tambahkan gambar. Kalian tambahkan gambar. Agar orang tertarik untuk membaca artikel yang kalian buat atau mengklik produk yang kalian buat, buatlah judulnya semenarik mungkin. Kuncinya, selain judul yang menarik mungkin, semenarik mungkin, kalian juga berarti nanti harus kasih gambar yang menarik juga, biar orang tertarik untuk mengklik minimal. Ya, gambarnya sementara kita googling aja dulu. Ya, di Google. Belah, tema. Ini tema. Cari mau mana tema. Mana ini? Sana. Terus mana datang? Pencet. Bisa. Di situ bisa nambahin gambar, bisa nambahin video, bisa nambahin. Ya, bisa insert picture, bisa dari
file komputer, file yang dari komputer, bisa dari website, bisa dari Google Drive atau Google Foto. Oke, sementara ini kalau sudah bisa tulis sama insert foto, kalian klik pratinjau. Pratinjau itu untuk preview. Nanti kalau lebih detailnya kerjakan ketika dikasih tugas saja dulu. Detailnya gambar yang bagusnya dipilih ketika mengerjakan tugas saja. Kalau sudah di preview atau pratinjau, kalau sudah dirasa sudah oke, kalian bisa publish. Kalian bisa publish atau publikasikan. Bisa. Ke buat dulu. Balik ke postingan baru. Nah, oke, bisa ya? Sudah mengerti ya? Oke. Kalau sudah, fokus dulu ke depan sebentar, anak-anak. Oke, kalau sudah dirasa sudah bisa untuk membuat postingan, sekarang saya minta kalian membuat, siswanya ada yang hadir 18. Oke, berarti saya minta kalian bentuk 4 kelompok yang bisa berisi 4 atau 5 orang per kelompok. Oke, yang pertama itu tentukan orang-orangnya. Yang kedua, tiap kelompok nanti tugasnya adalah membuat sebuah blog yang isinya tentang makanan dan minuman yang ada di sekitar kalian. Boleh misalkan yang ada di kantin, boleh misalkan yang ada di depan sekolah, atau apapun, atau yang di lingkungan rumah kalian. Jadi setelah kalian buat artikel tentang produk itu, kalian kasih. Jadi tujuannya adalah kita memperkenalkan UMKM yang ada di sekitar kita, agar kita memasukkan produk yang ada di sekitar kita agar mereka bisa, orang bisa mengenal. Kan banyak sekarang lagi populer. Wah, ternyata ada Hidden Gems di daerah ini, ada mie ayam Hidden Gems, ada nasi padang Hidden Gems, yang setelah dibikin artikelnya atau videonya misalkan tiba-tiba jadi viral. Kan banyak tuh. Jadi kita mencoba seperti itu tapi menggunakan blog. Oke? Nanti kalian bikin seperti itu minimal 1 lah yang ada. Nanti di situ ada misalkan warung makan apa, ada menu-menunya, ada menu-menunya, ada apanya. Berikut harganya dan deskripsi produknya. Oke? Jadi kalian yang per kelompok mengerjakan itu. Selanjutnya kalian juga per kelompok harus mengisi, ada lembar kerja kelompok LKK yang harus kalian isi per kelompok itu. Kalian nanti tuliskan kelompok berapa, misalkan kamu kelompok 1, misalkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di sini kita bikin karena ada beberapa orang, berarti hanya 4 kelompok ya. 1, 2, yang misalkan 3, misalkan 4. Jadi kan saya maksimal 5 orang per kelompok, berarti nanti yang 1 gabung di sini ya. Oke. Jadi silakan kalian sudah tentukan kelompoknya, maju ke depan satu-satu perwakilan kelompoknya untuk mengambil lembar kerja kelompok. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kalau dirasa
apa yang sudah diinstruksikan silakan dikerjakan, tapi apabila ada kesulitan ketika pengerjaannya silakan ditanya ya. Oke, silakan dibuat. Waktunya 20 menit lah. Ayo manfaatkan waktunya. Ayo bagi tugas yang selesainya tepat waktu. Jawabannya kerjakan di belakang aja ya, kembali.
satu kelompok satu aja. Biar kalian buat makanan atau minuman di sekitar kalian. Pokoknya UMKM-nya, misalnya di depan ada jamur crispy. Jadi kalian nanti isinya ada jamur crispy di depan, bisa dikasih jadi satu. Isi soalnya jadi enak boleh selain jamur ini misalkan menjual apa crispy
Satu kelompok satu aja bunyinya. Satu kelompok satu aja, jadi kamu kalian kasih sambung, sekalian kasih ikut jalan tulisannya Pak. Ya jangan ngeblank sambil berpikir, dibantu berpikir. Iya. Waktunya 10 menit lagi. Sebarang apa? Peraturannya. Tidak menunggu yang individu saja.
Kelompok 1 sudah selesai ya? Kelompok 2 tinggal tunggu websitenya. Tinggal tunggu blognya. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 aman. Nanti sebelum maju presentasi, kalian ingetin ya nama blognya apa ya? Nama blognya masing-masing tiap kelompok. Ditulis aja di lembar KPD-nya nama blognya di depan. Misalkan kelompok 1 nama blognya apa gitu, kelompok 2 nama blognya apa. Ya sambil untuk kelompok yang lain boleh dikasih tambahan fitur-fitur lain misalkan Google Maps-nya atau videonya atau Google Street-nya, screenshot tokonya.
Kalau satu orang saya sudah disimpan publish. Ya, kalau kamu jadi apa bedanya? Nasi bebek, nasi bebek Arab. Sudah semua? Sudah semua. Oke, kalau sudah semua, kalian siap-siap untuk presentasi. Tapi sebelum presentasi kita gerak badan dulu yuk, kan capek tuh kita duduk terus seperti tadi. Iya. Kita goyang-goyang sedikit yuk. Saya coba berdiri di sini, di sana, di luar dari bangku. Bapak rapatkan dulu meja biar agak lebih luas. Bapak kita lebih tujuan aja ya. Kan kalian generasi goyang-goyang. Udah? Ayo kita goyang-goyang dulu biar pinggang pada sakit. Jadi kita fokus lagi. Kita bergerak bersama. Kanan.
Berbagi. Ayo kita mulai dari kelompok 1. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju bawa KPD-nya sambil menerangkan websitenya. Kita silakan kelompok 1. Coba diketik satu orang nama mulutnya. Nasi padang terbaik sudah. Blogspot. Terbaik teman-teman. Kalau kita tuh baru itu terus. Oke, baca apa? Salam dulu ke depan. Untuk kelompok yang lain perhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sufyan. Saya Sri Nama saya Meski. Saya Muhammad Januar. Hari ini kami akan mereview singkat di rumah nasi padang. Satu orang scroll. Saya akan menjelaskan rumah nasi padang pernah di Indonesia. Nasi padang hidden gem. Kemarin saat saya berjalan-jalan, saya menemukan restoran padang di sebuah komplek. Dari depan memang tampak biasa saja, tapi rasanya menghargai sungguh luar biasa. Dengan harga yang murah dengan Iya benar. sungguh luar biasa. Cuma harga yang murah dengan cita rasa seperti ini, saya merasa sangat bersyukur karena sangat cocok untuk pelajar seperti saya. Dengan harga mulai dari 11.000 sampai dengan 13.000 kalau dalam pasaran cita rasa Sumatera Selatan di Pamulang dengan harga yang ramah di kantong. Untuk kalian tertarik mencoba rumah makan padang ini bisa pencet saja link Google Maps di bawah yang saya berikan. Sekian dari singkat dari saya, sudah ada salah maaf. Terima kasih. Nah, terima kasih. Kelompok 1 duduk kembali. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Wajar, namanya tidak tanya. Kan jadi edit lah. Makanya kadang di ada yang bikin dari komunikasi.
Itu yang udah masuk aktif. Mau kamu nggak bikin hyperlink? Oh, Masih ketat itu bukan untuk bilang bukan cuma jatuh. iya, aduh, enak di panggilan juga. Oke, kelompok 2 sudah siap. Satu orang scroll ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan Sabar, dulu maka. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, kue salju, kastengel, kue dasar, kue slice strawberry dijual dengan harga murah, kemudian tidak memperlukan dekor. Ya, ya itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Buka dulu. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dari atas nama saya Satria Kabupaten. Saya Muhammad Eka. Referensi juga saya Haikal Fabian. Ini ada yang menjelaskan tentang CBTK Haikal. Kemarin saya pada saat berjalan di ibu kota baru saya lapar, saya melihat ada yang berjualan nasi bebek. Di situ saya akhirnya membeli nasi bebek itu. Nasi bebek dengan harga 20.000 itu sudah termasuk melapar tahu dan tempe. Bumbu bebeknya itu enak sekali, bumbunya meresap ke dalam lagi dan tempatnya juga bersih dan nyaman. Sekian dari kelompok saya. Mohon kalau kata ada yang kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 4.
Kelompok 3 murah senyum. Bertanya dulu. Udah sambungnya itu enak sekali, bukunya mas, tapi lagi. Ayo yang lain tolong perhatikan temannya dulu. Oh, iya. Kami dari Bapak Empat ingin memperhatikan saya dari saling bertanya. Saya sekarang di sini kita itu mempresentasikan makanan enak dan umur. Saya sebagai saya satu kami yang mempresentasikan salah satu makanan kami kita suka di ayam nasi sambal hijau, nasi pemerah. Nasi ini dijual dengan harga terjangkau itu 13.000 dengan harga terjangkau. Porsi menyenangkan. Segera beli dan coba dari Lanjut. selain nasi bakso, juga tidak terdapat makanan lain yang tidak enak loh. Besok mayo, ukuran bumbu dan tidak isi ayam suwir yang dijual seharga 3.000. Selain itu juga ada pisang coklat yang tidak kalah enakan, hanya dijual dengan Rp1.200. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini silakan kembali semuanya. Oke, setelah empat kelompok maju masing-masing sudah mempresentasikan blog produk dari UMKM di sekitarnya. Ada yang mau ditanyakan sama saya atau sama teman-temannya? Oh, saya mau bertanya ini Pak. Ya, silakan bertangan. Saya mau tanya, apa manfaat teknologi digital dalam pemasaran? Manfaat teknologi digital dalam pemasaran. Ada yang bisa jawab temennya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan dijawab. Teknologi digital memberikan keunggulan kompetitif dalam pemasaran karena mampu menggunakan jangkauan, efisien biaya, kemudian interaksi pemahaman konsumen, serta memfasilitasi transaksi dan evaluasi strategi pemasaran secara lebih cepat dan akurat. Oke, jadi teknologi digital itu memudahkan dalam pemasaran. Misalkan kalau dulu kita harus dari mulut ke mulut, kalau sekarang karena jangkauannya lebih luas, kita bisa lewat video call, misalkan menawarkan produk kita melalui website dan
artinya jangkauannya bisa dijangkau di seluruh dunia salah satunya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Setiap perubahan kan pasti ada efek positif dan negatifnya. Sebutkan efek positif dan negatif dari perkembangan teknologi di masyarakat. Efek positif dan negatif. Ada yang bisa menjawab? Saya Ya silakan. Oke, untuk jawabannya itu perkembangan teknologi dalam pemasaran itu menghadirkan peluang besar untuk efisiensi, kreativitas dan perluasan pasar. Namun juga memunculkan tantangan baru berupa persaingan yang ketat, isu etika dan keamanan data. Oleh karena itu perlu strategi yang bijak dan etis dalam pemanfaatannya. Oke. Jadi segala sesuatu yang berkembang yang baru itu pasti ada dampak negatif dan positifnya. Contoh paling gampang ini deh. Kalau dulu kita beli barang itu agak mahal karena kita beli barang itu distribusinya mulai dari pabrik, dari pabrik ke distributor, dari distributor ke toko, baru kita beli ke toko. Yang artinya pasti dari pabrik harganya misalkan 1.000, distributor jual dari distributor ke toko misalkan harganya 1.500 karena dia harus ngambil untung kan. Dari toko jual ke kita, ke konsumen kayak user, pasti toko ambil untung lagi misalkan dijual 2.000. Tapi kalau sekarang itu kan dampak positif menurut kita, tapi menurut reseller sekarang itu perkembangannya malah lebih mengerikan, mematikan bisnis UMKM juga kalau kita akan hati-hati dalam salah strategi. Artinya sekarang pabrik itu bisa menjual langsung pada konsumen. Kalian pasti pernah nyari-nyari barang, pasti kalau beli barang pasti nyari paling murah kan. Biasanya misalkan official store atau apa itu biasanya harga lebih murah dibandingkan toko-toko offline yang ada. Artinya bisnis ini secara dampak positif bisa di mata konsumen harga bisa lebih murah, tapi dampak negatifnya toko-toko bisa kalah. Artinya UMKM di sekitar kita yang menjual barang-barang dari pabrik, hasil-hasil dari pabrik, karena pabriknya sudah jualan lagi konsumen, akhirnya toko-toko itu tutup karena nggak bisa jual. Kan seperti itu. Oke, ada lagi? Apa sudah dirasa cukup? Kalau sudah dirasa cukup, saya mau post test atau tes apa setelah kita menerima materi hari ini. Silakan buka handphone kalian untuk melakukan post test. Silakan di-scan. Sambil saya bagikan lembar refleksi ya untuk pelajaran hari ini. Tulis namanya sama kelasnya. Pemasaran 4, jangan lupa ditulis nama kelasnya sama nama dan kelasnya. Nama misalkan Haikal, kelasnya 10 pemasaran 4 sesuai dengan kelas kalian.
Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah. Kalau sudah disubmit, silakan fokus ke depan lagi. Jangan lupa diisi lembar refleksinya nanti. Oke, ayo 10 permasalahan 4. Hari ini pelajaran kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, semua sudah menampilkan produknya masing-masing, proyek masing-masing, step kelompok. Jadi terima kasih untuk hari ini. Pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis permasalahan digital. Terus saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, teman-teman, sebelum akhir pelajaran hari ini, lebih baik kita terlebih dahulu doa dimulai. Oke, 10 permasalahan 4. Terima kasih untuk hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan dan yang kita kerjakan hari ini benar untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak